Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 melaporkan kemajuan progres tugas akhir dari kelompok kami, yaitu tentang akuntansi syariah. Anggota kelompok yang pertama ada Rohmawati Adisa Fitri, NIM 2018-344, Gada Pramadani 2018-345, Fahri Ahmad Fauzi 2018-347, Mary Yulita 2018-349, Chandra Firanda 2018-350. Judul dari kelompok kami yaitu Analisis Perbandingan Efisiensi Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional di Indonesia dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis. Latar belakang, lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh otoritas keuangan. Untuk pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Untuk salah satu lembaga keuangan non-bank adalah perusahaan asuransi OJK. Perusahaan asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan, dan kehilangan. Bila mana keuntungan dan yang diharapkan dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang dipertanggungkan. Menurut Herma Darmawi, dalam ALI 2004, dalam sudut pandang ekonomi asuransi metode untuk mengurangi risiko dengan cara memindahkan dan mencampurkan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Selanjutnya Sumitra 2009, asuransi konvensional dan asuransi syariah sama-sama mengelola risiko terdapat beberapa perbedaan dalam hal pengelolaan tersebut. Dalam asuransi konvensional, untuk mengelola risiko menggunakan konsep risk transfer, yaitu memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain, biasanya kepada perusahaan asuransi yang bersedia dan mampu memikul beban risiko. Selanjutnya, pertumbuhan atas klaim asuransi konvensional dan asuransi syariah meningkat setiap tahunnya. Meskipun klaim yang dibayarkan asuransi syariah lebih sedikit dibanding asuransi konvensional, namun dengan premi dan klaim investasi asuransi umum konvensional memiliki nilai tinggi dibandingkan dengan asuransi syariah. Berdasarkan penelitian terdahulu tentang efisiensi asuransi, ada beberapa hasil penelitian yang masih tidak konsisten dalam pemaparan hasil efisiensi dan masih mengalami research gap. Di Indonesia, pertumbuhan sektor keuangan khususnya pada kegiatan asuransi cukup meningkat setiap tahunnya. Dan peningkatan ini membuat masyarakat Indonesia ingin memiliki perlindungan dari segala kemungkinan, ketidakpastian, dan risiko untuk mengamankan harta benda yang dimiliki. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah tingkat efisiensi asuransi syariah. Yang kedua, bagaimana tingkat efisiensi asuransi konvensional. Dan yang ketiga, pada periode 2015 sampai 2019, manakah yang lebih efisien? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 3, yaitu yang pertama untuk menjelaskan bagaimana tingkat efisiensi asuransi syariah. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan bagaimana tingkat efisiensi asuransi konvensional. Dan yang ketiga yaitu untuk menjelaskan tahun berapakah asuransi mengalami efisiensi. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang bagaimana menilai perbedaan efisiensi asuransi syariah dan asuransi konvensional dengan menggunakan data envelopment analysis. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, pengertian efisiensi. Efisiensi dalam teori konsumsi yaitu di mana konsumen memiliki kemampuan untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan untuk dipenuhinya. Sedangkan dalam teori produksi yaitu di mana suatu perusahaan dapat menghasilkan laba yang maksimal atas produksi yang dilakukan. Dari Hulwah atau Tufahati.
Dalam literatur konvensional, teori produksi akan menggambarkan perlakuan perusahaan dalam membeli dengan menggunakan masukan atau input untuk produksi dan menjual keluaran atau output berupa produk yang dihasilkan, menurut Chepky dan Mardian. Dengan begitu, pada teori produksi akan terlihat kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan maupun mengoptimalkan efisiensinya. Efisiensi akan optimal apabila perusahaan dapat memaksimalkan output dengan menggunakan input yang tetap ataupun dengan meminimalkan penggunaan input untuk mencapai tingkat output yang sama, dari Karim 2007. Menurut Mulyamah, pengertian efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dalam penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Menurut SP Hasibuan tahun 1984, pengertian efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output, seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain, hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Yang kedua, konsep efisiensi. Konsep efisiensi yaitu teori konsumen dan teori produsen. Sudut pandang teori konsumen mencoba untuk memaksimalkan kegiatan atau kepuasan individu, sedangkan sudut pandang teori produsen mencoba untuk memaksimalkan profit atau meminimalkan biaya. Menurut Askaria dan Diana Yumanita tahun 2007. Efisiensi dalam perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu technical efficiency, yaitu teknik menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mencapai tingkat output yang maksimum dengan cara menggunakan tingkat input tertentu. Technical efficiency ini mengukur proses produksi dengan menghasilkan sejumlah output tertentu dengan menggunakan input seminimal mungkin. Technical efficiency dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan output yang maksimal dengan menggunakan sejumlah input yang tersedia. Yang kedua, allocative efficiency adalah teknik yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan inputnya dengan struktur harga dan teknologi tertentu. Kombinasi antara technical efficiency dan allocative efficiency akan menjadi economic efficiency pada perusahaan. Pada perusahaan dapat dikatakan efisien secara ekonomi jika meminimalkan biaya produksi untuk menghasilkan output tertentu dengan tingkat teknologi yang umumnya dengan harga pasar yang berlaku pada perusahaan tersebut. Data envelopment analysis yaitu suatu metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari suatu unit pengambilan keputusan atau unit kerja yang bertanggung jawab dengan sejumlah input untuk memperoleh suatu output yang ditargetkan. Data ini merupakan model pemrograman fraksional yang bisa mencakup banyak output dan input tanpa perlu menentukan bobot untuk setiap variabel sebelumnya, tanpa perlu penjelasan eksplisit mengenai hubungan fungsional antara input dan output. DA menghitung ukuran efisiensi secara skalaar dan menentukan level input dan output yang efisien untuk unit yang dievaluasi, menurut Khan dan Noren tahun 2014. Efisiensi yang ditentukan dalam metode DA adalah suatu nilai yang relatif dan bukan merupakan suatu nilai yang mutlak yang dapat dicapai oleh suatu organisasi. Decision Making Unit atau DMU yang memiliki performansi paling baik diberi skor 100 dan DMU lain yang performansinya berada di bawahnya memiliki skor bervariasi yaitu antara 0 sampai 100% sesuai perbandingannya dengan DMU yang terbaik. Yang ketiga yaitu asuransi syariah. Menurut Dewan Nasional, asuransi syariah adalah sebuah usaha tolong-menolong yang melindungi antara sejumlah orang yang melalui aset dalam investasinya. Dalam asuransi syariah ini, dalam pengembalian saat menghadapi risiko tertentu sudah melalui akad atau perikatan sesuai dengan syariah Islam. Menurut Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 21/DSN MUI /10 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko
tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan saling menolong yang dikenal dengan istilah ta'awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka. Menurut Nur Hadi tahun 2019, dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan al-ta'min. Penanggung disebut mu'amin, tertanggung disebut mu'aman, lahu atau musta'min. Sementara dalam bahasa Arab asuransi terambil dari kata yang berarti aman, yaitu berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut. 23. At-ta'min diambil dari mana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, seperti yang terjadi pada surat Al-Quraisy ayat 16 ayat 4, yaitu dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan. Pengertian dari al-ta'min adalah seseorang yang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Muhammad Said Al-Dasuki mengartikan asuransi sebagai transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung dan akan menggantikannya manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si tertanggung. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu at-ta'min at-tawuni dan at-ta'mi kisabit. At-ta'min at-tawuni atau asuransi tolong menolong adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang rugi. Data Development Analysis (DEA) adalah suatu metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari suatu unit pengambilan keputusan atau unit kerja yang bertanggung jawab menggunakan sejumlah input untuk memperoleh suatu output yang ditargetkan. Yang selanjutnya yaitu asuransi konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1, yang dimaksud dengan asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada pertanggung jawab karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diterita tertanggung yang ditimbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang selanjutnya yaitu model pengukuran efisiensi dengan menggunakan data development analysis. Yang pertama yaitu ada model CIR tahun 1978 dan yang kedua yaitu model BCC yaitu tahun 1984. Yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Pengukuran efisiensi dapat dilihat dari berbagai aspek, namun pada umumnya dilihat dari segi teknis dan biaya. Pengukuran efisiensi terfokus bagaimana penilaian input dan outputnya. Input di sini yaitu modal, biaya tenaga kerja, dan beban komisili. Dan outputnya yaitu premi dan pendapatan investasi yang dapat digunakan untuk pengukuran efisiensi menggunakan metode data development analysis. Maka dapat dibangun sebuah kerangka pikir teoritis untuk mengukur tingkat efisiensi pada asuransi syariah dan asuransi konvensional. Jenis data. Jenis data yang diperoleh adalah data kualitatif dengan sumber data sekunder, yaitu diperoleh dengan cara tidak langsung melalui media perantara atau dilakukan oleh pihak lain. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi laporan keuangan perusahaan perasuransian Indonesia melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui websitenya. Saya Canda Firanda, NIM 350, selanjutnya menjelaskan mengenai sampel penelitian dari kelompok kami. Sampel yang kami dapat ini berasal dari situs resmi dari OJK, yaitu www.ojk.go.id. Dan kami mengambil 14 sampel, yaitu terdiri dari 7 sampel asuransi syariah dan 7 sampel dari asuransi konvensional. Kemudian selanjutnya yaitu metode pengumpulan datanya.
Penelitian ini menggunakan data perolehan yang sudah ada dan sudah diolah oleh orang lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan kami menggunakan data perusahaan pada tahun 2015 sampai 2019 yang sudah dipublikasikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.